Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahden Bintang dengan NIM 2022-213046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Peran IT dalam Transformasi Model Bisnis, sebuah teori dan penerapannya. Menurut Rosen tahun 2000, Internet merupakan suatu jaringan global yang terbentuk dari jaringan kecil, berhubungan dengan jutaan komputer di dunia, dan terhubung dengan infrastruktur telekomunikasi. Saat ini, di mana saja sulit untuk menghindari dari informasi atau tulisan tentang teknologi informasi atau TI dan internet. Hal ini tidak saja terjadi di negara Amerika sana, akan tetapi juga Indonesia juga. Surat kabar dan majalah dipenuhi dengan cerita sukses dan gagal dari individu atau perusahaan yang merangkul TI dan internet. Teknologi informasi adalah sama dengan teknologi lainnya, hanya informasi merupakan komoditas yang diolah dengan teknologi tersebut. Dalam hal ini, teknologi mengandung konotasi memiliki nilai ekonomi. Teknologi pengelola informasi ini memang memiliki nilai jual, seperti contohnya teknologi database dan security. Namun demikian, pengembangan sistem informasi manajemen yang optimal tidaklah mudah, karena arah pengembangan tersebut harus searah dengan kebutuhan bisnis sebuah organisasi secara global, tanpa mengesampingkan faktor eksternal maupun faktor internal organisasi. Semakin pentingnya peran IT dalam dunia bisnis. Sistem informasi manajemen dan berbagai bentuk pengembangannya menjadi semakin penting. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen harus mampu menciptakan aksesibilitas, akurasi, validasi, dan generalisasi informasi dalam rangka mendukung peningkatan daya bisnis dalam yang bersangkutan, menurut MC Leod tahun 1995. Hubungan IT dengan bisnis terutama dalam sistem manajemennya. Menurut O'Brien tahun 1999 mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sekelompok orang, prosedur, dan sumber daya yang mengumpulkan atau mengubah dan menyebarluaskan informasi dalam suatu organisasi. Sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya manusia, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, sumber data, dan jaringan network. Teknologi informasi dapat meningkatkan berbagai aspek dalam suatu bisnis seperti efisiensi operasional, pemrosesan informasi, analisis data, peningkatan komunikasi, keamanan informasi, pengembangan produk dan layanan, pengelolaan rantai pasokan, hingga sampai dengan kepatuhan dan regulasi. Dengan menggabungkan teknologi informasi dan sistem manajemen yang baik, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya, merespon perubahan pasar dengan lebih cepat, dan mencapai tujuan strategisnya dengan lebih efektif. Pengembangan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Layanan teknologi informasi dan komunikasi sekarang digunakan oleh semua sektor ekonomi melalui pertambangan dan mulai dari pertambangan, pertanian, sampai layanan finansial, manufaktur, dan kepariwisataan. Jejaring privat ini hadir di semua industri global, di mana perusahaan multinasional menjadi perusahaan jejaring.
Kehadiran teknologi informasi mulai disadari dengan menghadirkan berbagai solusi yang dapat membantu proses bisnis yang ada. Departemen Teknologi Informasi pada sebuah perusahaan mulai dibangun secara konstan, diminta untuk mengembangkan suatu layanan, mengembangkan suatu sistem, dan mengoptimalkan efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi. Teknologi informasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Perusahaan di masa era informasi adalah masa transformasi yang revolusioner. Kinerja perusahaan tidak hanya dinilai dari sisi finansial dan aktiva, tetapi membahas segala aspek yang harus menyediakan cost leadership, differentiation, dan fokus. Era informasi perusahaan saat ini banyak mulai memutuskan untuk outsourcing untuk memperbaiki kinerja perusahaan terkait dengan proses bisnis yang bukan merupakan era competence atau bisnis core-nya. Komunikasi bisnis melalui teknologi informasi dan komunikasi. Secara definisi, komunikasi adalah suatu proses penyampaian atau penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi adalah persepsi dan apresiasi. Persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani akan hal di berbagai situasi yang menantang. Semua bisnis tentunya juga membutuhkan semua informasi yang sangat aktual, cepat, dan dapat dipercaya, yang mana bisa semua permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pergerakan bisnis yang semakin cepat menuntut komunikasi dalam lingkup suara, data, dan informasi yang lebih cepat guna mempertahankan pelanggan, pemasok, bahkan dalam menghadapi persaingan. Internet sebagai media komunikasi bisnis. Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang mempunyai akses ke internet. Seperti yang pertama, informasi untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial. Yang kedua itu informasi untuk kebutuhan profesional atau pekerja seperti sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan berbagai forum komunikasi. E-commerce atau perdagangan dalam komunikasi bisnis. E-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Di dalam e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik atau public network yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. Sistem e-commerce dapat diklasifikasikan dalam 3 tipe aplikasi, yaitu yang pertama e-commerce electronic market atau EMS, yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Yang kedua itu Electronic Data Interchange atau EDI. Adalah sarana untuk mengefisiensikan pertukaran data transaksi-transaksi regular yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi
ke organisasi komersial. Yang ketiga itu internet commerce. Internet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dan perjualan produk dan jasa. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.